Cara mudah migrasi hosting dari satu hosting ke hosting lainnya. Halo teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara memindahkan website ya dari hosting A ke hosting B. Nah, cara ini juga bisa dijadikan acuan kalau teman-teman menambahkan add-on domain di hosting Niaga Hoster yang baru yang pakai hPanel ya. Caranya sama ya, migrasi dan menambahkan add-on domain itu caranya sama atau mirip ya. Nah, yang teman-teman butuhkan adalah di hosting lama ya, teman-teman perlu mendownload file websitenya dan file database-nya ya. Nah, kalau di hosting lama pakai cPanel atau teman-teman mau pindah dari hosting lain ke hosting Niaga Hoster, buka panelnya, kemudian buka juga menu domain ya. Menu domain. Nah, di video kali ini saya mau memindahkan domain peninggibadan.online ya ke hosting Niaga Hoster yang baru. Oke. Nah, teman-teman akses dulu file manajernya seperti ini ya. Kemudian kita select all, kita kompres. Nah, supaya bisa di-download, filenya harus dikompres dulu ya. Nah, setelah selesai dikompres seperti ini ya, kita refresh dulu ya cPanel-nya supaya filenya muncul. Biasanya filenya bernama wellknown.zip ya, ekstensinya zip ya. Teman-teman bisa lihat filenya baru muncul, namanya wellknown ya. Nah, file ini kita ganti nama aja supaya tidak bingung nanti ketika di-download ya. .online. Nah, disesuaikan dengan nama websitenya. Kemudian di download ya. Kita download filenya. Oke, nah kemudian kita download database-nya. Nah, untuk mengetahui database-nya yang mana, kalau misalnya teman-teman punya banyak website ya, di menu WP config ini kita edit ya untuk melihat database dari website ini namanya apa ya. Nah, nama database itu di bagian DB name ini ya. Nih, WP, kalau saya biasa tandain ujungnya aja nih, WP919 ya. Nah, supaya mudah mencari database-nya. Oke, untuk mencari database-nya di mana ya, kita ketik lagi menu PHP My Admin ya. Jadi download database itu di PHP My Admin. Kita download database-nya. Nah, kita cari tadi 919 ya. 919. Nah, untuk meyakinkan teman-teman bisa cek di database ini ya, di bagian yang ada optionnya ini. Nanti di sini ada nama websitenya ya. Nah, udah sama ya, peninggibadan.online. Kemudian kita klik lagi di nama database-nya, kita klik export ya. Nah, kita export dan diganti nama ya, supaya enak, badan.online. Kemudian kita save ya. Nah, setelah kita download database sama file websitenya ya. Nah, langkah selanjutnya kita remove domainnya ya dari hosting lama ya. Nah, ini domainnya kita manage, kemudian kita remove dulu. Yes, kita remove domainnya. Setelah proses remove domain selesai, kita ubah name server domainnya ya. Jadi kalau dari hosting lain itu masuk ke menu domainnya, manage ya. Kalau dari Niaga Hoster ya, sama-sama di Niaga Hoster, teman-teman masuk ke menu domain, kemudian kita cari domainnya yang tadi ya, peninggibadan.online ya. Kemudian kita manage ya. Nah, yang perlu dirubah di sini adalah name servernya ya. Nah, name servernya apa ya? Kita lihat name server Niaga Hoster yang baru ya. Domain yang sudah saya pindah. Nah, name servernya ini teman-teman juga bisa tanyain ini atau nanti saya buat di deskripsi ya. Name server Niaga Hoster yang baru itu ns1.dns-parking.com. Nah, kita ubah nih name servernya ya, paste. Kemudian yang keduanya juga
NS2 ya. Jadi NS1, NS2 seperti ini. Kita klik save, kemudian kita klik sekali lagi ya, save-nya harus 2 kali. Nah, muncul notif name server change ya. Udah dirubah name servernya. Setelah dirubah name server, baru di hosting yang baru, hosting tujuan ya, kita tambahkan nih ya. Di sebelah kiri ya ada website name ya, kita klik. Di sini ada menu add website. Nah, untuk teman-teman yang mau add-on domain, misalnya udah beli domain di tempat lain, kemudian mau ditambahkan ke hosting di Negoster, caranya juga seperti ini. Nah, kalau domainnya domain baru, otomatis nggak perlu download yang file database sama file websitenya ya. Langsung tambahkan websitenya aja. Dengan catatan, name servernya udah mengarah ke name server Niaga Hoster seperti ini ya. Yang baru itu name servernya ns1.nsparking.com ya. Nah, kita klik add website. Nah, bagian ini kita pilih skip ya, skip aja. Kemudian ini juga skip ya. Nah, di bagian choose domain ini kita pilih use an existing domain ya. Saya copy domainnya. Nah, ini di hosting yang baru ya, hosting tujuan gitu. Kita klik, masukin domainnya, continue. Oke, biasanya kalau domainnya sama-sama di Niaga Hoster, cepet ya. Setelah continue, muncul seperti ini ya. Well done, you are ready ya. Kita klik manage site. Nah, kita udah masuk ya, berhasil menambahkan add-on domain ya, ini domain baru ke dalam hosting kita. Nah, jadi di hosting saya yang ini, saya punya beberapa domain, ini yang baru kita tambahkan tadi ya, peninggibadan.online. Nah, setelah masuk ke sini, teman-teman nggak perlu install WordPress lagi. Tinggal upload file website yang tadi ya, dan database-nya. Oke, pertama kita upload file website-nya dulu ya. Diklik File Manager, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita uploadnya di dalam folder yang public HTML ini ya. Kemudian di kanan atas itu ada tombol upload ya. Kita upload, pilih file. Nah, pilih file website yang udah kita download tadi. Nah, proses uploadnya bisa dilihat di bawah kanan ya, kanan bawah. Seperti ini. Nah, sembari menunggu proses upload, kita buat database ya. Di menu hosting tadi, kita klik database. Kemudian kita buat database baru ya. Oke, nah langsung di sini ada MySQL database name, kasih nama ya. Peninggi. Database name sama username-nya disamain aja biar mudah. Kemudian password ya, password teman-teman boleh generate aja dari yang titik 3 di kanan ini ya. Password, kemudian kita copy passwordnya ya. Jadi teman-teman copy passwordnya dan simpan di catatan ya, boleh di notepad atau di Word ya. Yang penting simpan passwordnya. Kemudian create. Nah, setelah tercreate ya, di bawah ini akan muncul nih database yang baru kita buat. Kita masuk ke PHP MyAdmin-nya. Nah, klik enter PHP MyAdmin, dan di PHP MyAdmin ini kita upload file database yang tadi kita download ya. Oke, nah kita import ya, import. Kemudian kita pilih filenya. Nah, ini filenya ya. Oke, kemudian klik import di paling bawah ya. Kita scroll ke bawah, klik ini tulisannya import ya. Nah, kita klik import. Nah, kita cek lagi proses upload file website tadi. Oke, masih jalan ya. Kita tungguin dulu proses upload file websitenya. Nah, ini database-nya udah selesai terimport ya. Nah, jadi database-nya sama dengan sumbernya tadi ya, strukturnya. Hanya beda nama aja. Oke. Nah, tinggal kita tungguin file website-nya.
Nah, setelah filenya terupload seperti ini ya, langkah selanjutnya kita ekstrak dulu nih filenya. Klik kanan, kemudian ekstrak ya. Choose folder name, buat aja folder baru namanya A ya. Nah, kemudian ekstrak. Nah, setelah diekstrak, kita harus pindahin nih filenya dari folder A ke luar ini ya. Jadi kita buka folder A, Ctrl A ya di keyboard, kemudian klik kanan, move file. Nah, kita klik yang file paling atas ini ya. Jadi kita pindahkan ke folder utama ya. Folder utamanya public HTML. Klik move. Nah, sekarang eh, file website kita udah ada di public HTML ya, di bagian folder utamanya ya. Nah, langkah terakhir kita kita edit yang wp config-nya ya. Cari file wp config, kemudian kita edit ya. Kita ubah 3 hal ya. Pertama db name, db user, dan db password. Nah, karena tadi saya udah copy db passwordnya, tinggal saya paste ke sini ya db passwordnya. Kemudian db name sama db username-nya ya, kita ambil dari menu database tadi ya. Nah, ini. Nah, db user sama db name-nya tadi sama ya. Kita copy dan kita paste di sini. Nah, pastenya pastikan di antara tanda petik ya. Nah, jadi tanda petiknya jangan hilang ya. Untuk password juga ya. Password juga di dalam tanda petik. Setelah kita paste db name, db user, dan db passwordnya, kita simpan. Nah, langkah ini adalah langkah terakhir. Setelah ini, harusnya website teman-teman udah pindah dari hosting yang lama ke hosting yang baru. Nah, sampai di sini langkahnya udah selesai ya setelah edit WP config-nya. Tapi untuk bisa mengakses websitenya, karena tadi kita ganti name server, itu butuh waktu kira-kira 1 sampai 2 jam. Baru websitenya bisa diakses lagi. Jadi teman-teman setelah migrasi hosting ini, bisa jadi websitenya nggak bisa diakses beberapa waktu ya. Biasanya nggak sampai 1 jam sih, 30 menit atau 20 menit gitu udah bisa diakses lagi. Kalau udah lebih dari 1 atau 2 jam nggak bisa diakses, teman-teman boleh chat CS Niaga Hosternya ya. Chat CS Niaga Hosternya untuk minta dibantu. Teman-teman udah selesai migrasi hosting, tapi nggak bisa diakses. Itu. Nah, kalau teman-teman tadi add-on domain tanpa pemindahan hosting, tinggal klik auto installer ya kalau domainnya benar-benar baru. Bukan domain, eh, bukan website yang dipindahkan. Bedanya itu aja. Jadi prosesnya sangat mudah ya. Silahkan dipraktekkan ya. Pertama download dulu file website sama file database-nya. Kemudian remove domainnya dari hosting yang lama. Lalu tambahkan domainnya ke hosting yang baru ya. Dengan cara diganti dulu name servernya ke name servernya Ghoster. Kemudian di menu hostingnya klik add website di sebelah kiri. Nah, langkah selanjutnya di-upload file websitenya ke file manager dan file database di-upload ke menu database di menu php-my-admin-nya. Langkahnya sangat mudah, silahkan dipraktekkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.